Siang Pak dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Statistik 1 Deskriptif dengan pokok pembahasan mengenai diagram batang dan daun dan diagram garis. Sebelum memulai presentasi, perkenankan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Teresia Claritaria, saya sendiri. Yang kedua, Esterina Mayang Sarinan. Yang ketiga, Dervina Yovita. Yang keempat, Margareta Yosefa Darato. Yang kelima, Margaret Igrentevnai. Dan yang keenam, Maria Sarinda Balok. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Untuk waktu selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman pembawa materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Esterina Mayang Sarinan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari diagram batang dan daun. Diagram batang dan daun merupakan data yang dipakai untuk menyajikan hasil-hasil pengamatan yang tidak banyak dan nilai-nilainya semua lebih dari 0. Diagram batang dan daun di sini memberikan gambaran bentuk suatu distribusi berubah yang masih tetap dinyatakan dalam nilai-nilai secara numerik dari data aslinya. Sekian dari saya, kepada pemateri berikut saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dervina Yovita. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai contoh soal dari diagram batang dan daun. Jadi saya membuat salah satu contoh soal mengenai diagram batang dan daun. Nilai ujian akhir semester dari 24 siswa adalah sebagai berikut: 76, 46, 50, 59, 62, 89, 90, 86, 98, 77, 81, 83, 87, 62, 90, 93, 43, 59, 87, 61, 69, 70, 75, dan 93. Pertanyaannya, buatlah diagram batang dan daun dari data tersebut. Baik, saya akan menjelaskan cara membuat diagram batang daun. Baik, kita akan memulai pengerjaan diagram batang daun. Hal pertama yang kita lakukan adalah dari data ini kita membuat statistik peringkat, di mana statistik peringkat ini merupakan proses penyusunan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Proses selanjutnya, kita akan membuat 2 kolom seperti ini. Di mana dari 2 kolom ini akan diisi batang dan di sisi ini daun. Jadi, pada bagian batang ini diisi dengan angka puluhan dan pada bagian daun diisi dengan angka satuan. Jadi, dari angka puluhan semua ini dimulai dari 40-an sampai 90-an. Di bagian batang ini dimulai dari 40-an, jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di bagian daun ini kita isi satuannya. Di sini 43, jadi 43. Berikutnya 46. Di sini kita tulis angka 6. Selanjutnya masuk ke 50-an, 50. Sini 0, 59, 9, 59 lagi, di sini 9 lagi. Selanjutnya masuk di 60-an, 61, 62, 62, dan 69. 70, di sini kita isi 0, 5, 75, 76, 6, 77. 80, 81,
83, 86, 87, 87, dan 89. Berikutnya 90, 0 lagi, 93 diisi 3, 93 diisi 3, dan 98. Jadi inilah diagram batang daun dari data nilai ujian akhir semester 24 siswa. Dari hasil penyusunan diagram batang daun ini dapat mempermudah dalam melihat penyebaran data. Contohnya, seperti ingin melihat jumlah nilai di bawah 60-an. Jadi 60-an di sini, jadi yang di bawah 60-an dapat dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyaknya nilai di bawah 60-an yaitu sebanyak 5. Dan pertanyaan mengenai berapa banyak seluruh data dapat dilihat pada bagian kolom daun ini yaitu sebanyak 24, yaitu 24 siswa. Sekian penjelasan mengenai pembuatan diagram batang dan daun. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Margarita Yosif Aderato. Di sini saya membawa materi tentang pengertian diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data tersebut. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Margareta Igrensia Tefnai. Di sini saya membawa materi mengenai pembuatan soal diagram garis. Saya sudah membuat satu soal mengenai diagram garis. Di sini juga saya akan membacakan soal yang telah saya buat. Penyajian data dalam bentuk diagram garis. Berikut adalah data jumlah hasil panen padi Pak Arif selama 6 tahun terakhir. Tahun 2014, hasil panen Pak Arif berjumlah 20 kuintal. Tahun 2015, hasil panen Pak Arif berjumlah 30 kuintal. Tahun 2016, hasil panen Pak Arif berjumlah 20 kuintal. Tahun 2017, hasil panen Pak Arif berjumlah 15 kuintal. Tahun 2018, hasil panen Pak Arif berjumlah 35 kuintal. Tahun 2019, hasil panen Pak Arif berjumlah 50 kuintal. Ini adalah soal yang telah saya buat dalam bentuk diagram garis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Astarinda Balok. Saya akan membawakan materi tentang bagaimana cara pembuatan diagram garis. Baik, berikut adalah data jumlah hasil panen Pak Arif selama 6 tahun terakhir. Bisa dilihat di sini, itu yang pertama ada tahunnya 2014 sampai dengan 2019 dan hasil panennya bisa dilihat di sini. Baik, selanjutnya kita akan membuat garis vertikal dan horizontal. Yang berikutnya kita membuat tahun ini di bawah. Yang pertama, di sini kita bisa taruh 2014. Terus kita harus bagi 2, 2015. Berikut 2016. Berikutnya lagi 2017. 2018. 2019. Di sini kita taruh hasil panen. Jadi ini angkanya angkanya kalau misalkan dilihat di sini bisa dihitung dengan kelipatan 5. Jadi dari sini 0,
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Selanjutnya kita lihat yang pertama, hasil panen pertama pada 2014 tuh sebanyak 20. Jadi di garis 14. Dua bisa kita dilihat pada 2015 tuh 30. Jadi dari sini, dari angka 30 ke 2015. Yang berikut 2016 hasil panen 20. Yang berikut 2017 hasil panennya 15. Berikut 2018 35. Yang terakhir 2019 dengan hasil panen 50. Selanjutnya kita akan satukan dari hasil panen dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Dari 2014 ke 2015. Seperti begini. 2015 ke 2016 berjumlah 20. Dari 2016 ke 2017 15, menurun ke 15. Dari 2017 ke 2018 35. Seperti ini. Dari 2017 ke 2018 dari 2018 ke 2019 naik menjadi 50. Jadi bisa dilihat jadi ini adalah hasil dari hasil panen Pak Arif selama 6 tahun itu seperti begini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, apabila ada masukan maupun pertanyaan dari teman-teman, waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih.